Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Syafira dengan NPM 2508260019. Di sini saya akan membahas tentang blok neuroscience, yaitu yang akan saya bahas neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan komponen fundamental dalam sistem saraf yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara sel secara cepat, spesifik, dan terkoordinasi. Nah, seluruh aktivitas sistem saraf mulai dari menerima rangsangan, memproses informasi, hingga menghasilkan respon bergantung pada kerja neurotransmitter. Sini saya akan membahas definisi neurotransmitter. Neurotransmitter adalah molekul kimia yang berfungsi sebagai penghantar sinyal antara satu neuron dengan neuron lain, atau antara neuron dengan sel efektor seperti sel, otot, dan sel kelenjar. Neurotransmitter diproduksi oleh neuron dilepaskan di daerah khusus yang disebut dengan sinaps. Nah, dalam penghantaran impuls saraf terjadi perubahan bentuk sinyal. Seperti di dalam neuron, sinyal berjalan dalam bentuk impuls listrik. Di celah sinaps, sinyal diubah menjadi sinyal kimia melalui neurotransmitter. Pada neuron berikutnya, sinyal kimia kembali diubah menjadi sinyal listrik. Nah, mekanisme ini memungkinkan sistem saraf bekerja secara sangat cepat, namun tetap presisi dan terkontrol. Kemudian ada pelepasan neurotransmitter. Pelepasan neurotransmitter merupakan tahap kunci dalam transmisi sinaptik. Proses ini berlangsung secara berurutan dan sangat teratur, seperti yang depolarisasi membran presinaptik. Ketika impuls saraf mencapai ujung akson, membran neuron presinaptik mengalami depolarisasi akibat perubahan potensial listrik. Kemudian ada pembukaan saluran kalsium. Pembukaan saluran kalsium yaitu depolarisasi ini menyebabkan terbukanya saluran ion kalsium yang bergantung pada tegangan. Kemudian ada peningkatan konsentrasi kalsium di terminal akson. Nah, itu ion kalsium tuh masuk ke dalam neuron presinaptik sehingga konsentrasinya tuh meningkat secara cepat di terminal akson. Kemudian ada pelepasan vesikal sinaptik. Peningkatan kalsium memicu vesikal sinaptik yang berisi neurotransmitter untuk berfusi dengan membran presinaptik. Nah, neurotransmitter itu kemudian dilepaskan ke dalam celah sinaptik melalui proses eksositosis. Setelah dilepaskan, neuron transmitter itu berdifusi menuju membran postsinaptik untuk melanjutkan penghantar sinyal. Dan ada glutamat. Glutamat adalah neurotransmitter eksitorik utama yang berperan dalam proses belajar, memori, dan plasitas sinaptik. Keseimbangan antara neurotransmitter eksitorik dan inhibitorik sangat penting untuk menjaga fungsi sistem saraf yang normal. Kemudian ada mekanisme kerja neurotransmitter. Setelah neurotransmitter dilepaskan, kerjanya bergantung pada interaksi dengan reseptori spesifik di membran postsinaptik. Yaitu ada mekanisme asetilkolin. Asetilkolin berikatan dengan reseptor tertentu dan dapat menimbulkan respon eksitorik dan inhibitorik tergantung pada jenis reseptornya. Mekanisme dopamin. Dopamin bekerja melalui respon dopamin dan berperan dalam modulasi aktivitas neuron. Bukan hanya memicu respon cepat, tetapi juga mempengaruhi aktivitas neuron dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme serotonin. Serotonin memiliki berbagai jenis reseptor, sehingga efeknya sangat beragam, mulai dari perubahan aktivitas neuron hingga pengaturan suasana hati dan emosi. Mekanisme bekerja ini menunjukkan bahwa neurotransmitter tidak hanya menyampaikan sinyal, tetapi juga mengatur kekuatan dan durasi respon saraf. Kemudian ada klasifikasi neurotransmitter. Berdasarkan struktur dan cara kerjanya, neurotransmitter diklasifikasikan menjadi neurotransmitter klasik, yaitu merupakan molekul kecil yang bekerja cepat dan biasanya disimpan dalam vesikal sinaptik kecil. Neurotransmitter peptida terdiri dari rantai asam amino dan umumnya memiliki efek yang lebih lambat tetapi berlangsung lebih lama. Gas sebagai neurotransmitter. Beberapa gas dapat bertindak sebagai neurotransmitter dengan cara berdifusi langsung melalui membran sel tanpa disimpan dalam vesikal. Nah, klasifikasi ini menunjukkan bahwa
Neurotransmitter itu memiliki variasi bentuk dan mekanisme yang luas. Kemudian ada peran neurotransmitter dalam aktivitas sistem saraf. Seluruh aktivitas sistem saraf merupakan hasil integrasi berbagai neurotransmitter. Tidak ada satupun neurotransmitter yang bekerja secara tunggal. Semua neurotransmitter saling berinteraksi untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan kondisi tubuh dan lingkungan. Perubahan kecil pada pelepasan jumlah atau kerja neurotransmitter dapat berdampak besar terhadap fungsi sistem saraf secara keseluruhan. Dari keseluruhan yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwasannya neurotransmitter itu molekul kimia yang memungkinkan komunikasi antar neuron dan antara neuron dengan sel target. Pelepasan neurotransmitter melibatkan depolarisasi membran, masuknya ion kalsium, serta pelepasan vesikal sinaptik ke celah sinap. Berbagai neurotransmitter memiliki fungsi berbeda-beda, mulai dari mengatur gerakan, emosi, hingga fungsi kognitif, melalui mekanisme kerja dan klasifikasi yang beragam. Neurotransmitter memastikan sistem saraf dapat bekerja secara cepat, tepat, dan seimbang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.